Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab getaran harmonis. Berikut ini ada soal berkaitan dengan nilai rasio ayunan pada suatu taman hiburan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada seorang anak mengamati adanya perubahan gerak ayunan pada sebuah taman hiburan. Diketahui sepekan yang lalu ayunan berayun dari satu posisi dan kembali ke posisi semula adalah 6 kali dalam 1 menitnya. Nah, saat ini ayunan berayun 5 kali dalam 1 menitnya. Nah, diduga terjadi perubahan panjang dari tali pada ayunan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besarnya rasio panjang tali ayunan sepekan yang lalu dengan sekarang. Nilainya itu berapa? Oke, Sobat 100, untuk memahaminya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini posisi ayunan sepekan yang lalu terukur dalam 1 menit atau 60 detik. Jumlah ayunannya adalah 6 ya. Pertama ini untuk yang sepekan yang lalu ya. Nah, selanjutnya ayunan yang sekarang jumlah ayunannya dalam 1 menit itu hanya 5 kali. Nah, pertanyaannya adalah rasio panjang tali ayunan sepekan yang lalu dibanding yang sekarang itu berapa? Oke, Sobat 100, sebelum mengerjakannya, pertama kita hitung dulu ya berapa periode ayunan pada 1 pekan yang lalu dan berapa periode ayunan sekarang. Oke, kita gunakan informasi yang ada. Karena di sini yang terukur adalah jumlah ayunannya dalam 1 menit, berarti untuk menghitung periode kita gunakan rumus T sama dengan waktu per jumlah ayunan. Karena ini untuk 1 pekan yang lalu kita gunakan indeks 1 ya. Nah, kita masukkan saja angkanya. Waktunya adalah 60 second, jumlah ayunannya 6. Berarti periode ayunan saat 1 pekan yang lalu itu sama dengan 60 dibagi 6. Ini sangat gampang sekali ya. 60 dibagi 6 hasilnya 10. Berarti periode ayunan 1 pekan yang lalu adalah 10 second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, untuk ayunan yang sekarang kita gunakan rumus yang sama, berarti T2 itu sama dengan waktu per N2. Waktunya sama 60 second, N2 hanya 5 ayunan. Berarti periode ayunan yang sekarang sama dengan 60 dibagi 5. Hasilnya adalah 12 second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, berikutnya yang kita hitung di sini kan periode ya. Ada T1, ada T2, tapi yang ditanya rasio panjang tali. Sobat 100 ingat apa hubungan periode dan panjang tali? Rumusnya adalah nilai periode itu berbanding lurus dengan akar panjang tali. Nah, kalau di sini ada dua keadaan, berarti kita bisa gunakan rumus ini. T1 per T2 itu sama dengan akar L1 per L2. T1 ini berarti periode ayunan 1 pekan yang lalu, T2 adalah periode ayunan sekarang, L1 ini menunjukkan panjang ayunan saat 1 pekan yang lalu, sementara L2 ini menunjukkan panjang ayunan yang sekarang. Nah, kita masukkan saja ya. Nah, karena yang ditanya adalah rasio panjang tali ayunan, maka ini kita balik ya. L1 per L2-nya di ruas kiri, T1 per T2-nya di ruas kanan. Nah, untuk mendapatkan L1 per L2 kan ini harus kita kuadratkan ya kedua ruasnya ya. Jadi kalau sudah kita kuadratkan, maka kita dapat bentuk L1 per L2 itu sama dengan T1 per T2 itu dikuadratkan. Nah, kita masukkan nih, T1-nya 10 second, T2-nya 12 second. Maka kita dapat rasio panjang tali ayunan 1 pekan yang lalu dibanding panjang ayunan yang sekarang itu sama dengan 10 per 12 dikuadratkan. Nah, 10 per 12 ini kan bisa disederhanakan ya, jadi 5 per 6. Berarti ini hasilnya itu sama dengan 5 per 6 dikuadratkan. Nah, kalau Sobat 100 hitung 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36. Berarti kita peroleh rasio panjang tali ayunan 1 pekan yang lalu dibanding panjang tali yang sekarang itu sama dengan 25 banding 36. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya? Jadi ingat baik-baik. Kalau di soal yang diketahui adalah jumlah ayunan dalam 1 menit untuk 1 pekan yang lalu dan yang sekarang, lalu ditanya berapa rasio panjang tali ayunan 1 pekan yang lalu dan sekarang, maka langkah pertama, Sobat 100 hitung dulu
berapa periode ayunan untuk 1 pekan yang lalu dan waktu yang sekarang. Karena yang diketahui adalah waktu dan jumlah ayunan, Sobat 100 pakai rumus ini ya. Periode sama dengan waktu per jumlah ayunan. Untuk 1 pekan yang lalu Sobat 100 gunakan indeks 1, untuk yang sekarang Sobat 100 gunakan indeks 2. Nah, setelah Sobat 100 dapat periode 1 pekan yang lalu dan periode yang sekarang itu nilainya berapa second, maka langkah berikutnya Sobat 100 harus paham ya, hubungan antara periode dan panjang tali ayunan itu periode berbanding lurus dengan akar panjang tali ayunan. Berarti kalau di sini ada 2 keadaan, Sobat 100 gunakan rumus ini. T1 per T2 sama dengan akar L1 per L2. Nah, karena kita ingin menentukan berapa rasio panjang tali ayunan 1 pekan yang lalu dibanding yang sekarang, maka kedua ruas ini Sobat 100 kuadratkan sehingga dapat bentuk ini, L1 per L2 sama dengan T1 per T2 dikuadratkan. Berikutnya, Sobat 100 masukkan T1 berapa, T2 berapa, Sobat 100 hitung. Nanti dapat rasio panjang tali ayunan 1 pekan yang lalu dibanding panjang ayunan yang sekarang itu nilainya berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.